Terakhir orang saya bilang borgol aja yang semua polisi saya bilang emang benar. Kalian mau bunuh Roy sama Dokter Tifa saya bilang. Semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dokter Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita berlaku. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam ilmu hukumnya kita siap dengan melawyer kita. Ya. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan. Yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Itu kan terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Terakhir orang saya bilang borgol aja yang semua polisi saya bilang emang benar. Kalian mau bunuh Roy sama Dokter Tifa saya bilang. Semua lain kok. Iya. Enggak bisa. Karena kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja. Dokter Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang beragendakan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Kuasa hukum Tifa menilai harusnya jaksa menuntut terdakwa maksud kami berdasarkan alasan yang jelas. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dibenangkan oleh Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh Majelis Hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki.
Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo menjalani gugatan pra-peradilan kedua. Sidang yang digelar hari ini dengan Hakim Tunggal Iketut Darpawan ditunda dan akan kembali digelar pada Senin mendatang. Roy Suryo mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai oleh Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita terhubung dengan rekan Hadisti Arifa. Selamat siang Hadisti, mengapa sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo ini ditunda? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa, betul sekali bahwa untuk sidang pra-peradilan tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo hari ini akan dilanjutkan pada Senin mendatang, tepatnya 20 Juli 2026. Nantinya tanggal 20 tersebut ini akan menjadi persidangan yang akan dibacakan putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai mendengar poin-poin keberatan yang disampaikan oleh tersangka Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya. Nah, hari ini memang tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan terkait kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam persidangan kali ini, gugatan yang disampaikan oleh Roy Suryo ini adalah terkait penetapan statusnya sebagai tersangka. Setelah sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim ini menerima sebagian gugatan Roy Suryo, yakni terkait penggeledahan, penangkapan dan juga penahanan. Dan di sidang pra-peradilan kedua ini adalah gugatannya yakni terkait penetapan status tersangka atas dirinya, dan untuk termohon di sini adalah Polda Metro Jaya. Nah, memang ada dua poin yang disampaikan atau menjadi poin keberatan pihak Roy Suryo dalam status tersangka. Yang pertama ini adalah ketidakcukupan alat bukti, yang mana harusnya ada minimal 2 alat bukti untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dan tadi pihak Roy Suryo menyebutkan bahwa bukti-bukti yang diberikan atau yang digunakan dalam penetapan status tersangkanya ini bukanlah atau tidak cukup menjadi bukti permulaan dalam kasus ini. Kemudian juga terkait adanya penyandangan pasal yang dianggap pasal selundupan, yakni adalah pasal 32 Undang-Undang ITE, yang mana menurut Roy dan juga kuasa hukumnya bahwa penerapan pasal tersebut ini tidak disertai dengan fakta dan juga peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi. Nah, tentunya pihak Roy Suryo ini berharap kepada hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk dapat mencabut dan juga membatalkan status tersangkanya. Dan selanjutnya memang hakim ini akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan di sidang pra-peradilan kedua atau jilid kedua ini, yang selanjutnya nanti akan dibahas atau akan diputuskan pada Senin 20 Juli mendatang. Nah, kalau kita mengacu pada sidang pra-peradilan pertama, memang hakim juga sudah menerima gugatan Roy Suryo, yakni terkait penggeledahan, kemudian juga penangkapan dan penahanan atas dirinya, yang mana memang hakim menilai bahwa prosedur
yang dilakukan oleh termohon di sini adalah Polda Metro Jaya ini cacat formil atau tidak sah karena proses penggeledahan ini mengacu pada penyidikan sejak tahun 2025 yang secara hukum acara seharusnya menggunakan KUHP lama. Kemudian juga Roy Suryo dinilai kooperatif dan juga telah memenuhi wajib lapor sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka, sehingga penahanannya dan juga penangkapannya ini dinilai tidak sah dan juga cacat formil. Dan kemudian juga pada persidangan pra peradilan kedua tentunya Roy Suryo juga menggugat terhadap Polda Metro Jaya atas status tersangkanya yang ia sangkakan, dan juga tadi disampaikan bahwa ini tidak sah karena beberapa poin yang disampaikan tadi, yakni tidak adanya alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan dan juga pasal yang penerapannya tidak sesuai untuk penetapan dirinya sebagai tersangka. Demikian, Priska. Ya, terima kasih Adisti Arifah, selamat bertugas kembali.